Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hikmat dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 19 ayat 21. Tertulis demikian: Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia berencana tapi Tuhanlah yang menentukan. Kita bisa punya banyak rencana, tapi hanya rencana Tuhan yang menjadi nyata. Kalau kita mengerti bahwa rencana Tuhanlah yang terlaksana, maka sudah seharusnya kita mengikuti rencananya dan berpartisipasi aktif dalam apa yang direncanakan Tuhan itu. Mengapa, saudara? Agar kita tidak berputar-putar terlalu lama dalam pergumulan akibat menjauh dan menghindari rencana Tuhan. Dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Nabi Yunus yang mencoba untuk tidak mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia tahu bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk mengerjakan suatu tugas panggilan, tapi ia berusaha untuk mencari alasan untuk tidak menjawab panggilannya. Ketidaktaatan Yunus tidak hanya mempengaruhi dirinya saja, tapi juga mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Jangan biarkan diri kita menyebabkan orang lain dilanda masalah karena ketidaktaatan kita. Serahkanlah hidup kita pada panggilannya dan patuhi rencananya. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan di masa lalu, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, dan Tuhan masih ingin memakai kita. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan memulai yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti akan hal ini, bahwa Tuhan ingin memakai kita dalam rencananya. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita untuk menyelesaikan rencananya, tapi Ia begitu menghargai kita dan merindukan serta mengajak kita untuk berperan aktif dalam rancangannya untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Seringkali saudara yang kita inginkan adalah kebalikan dari hal ini. Kita memiliki ide atau rencana dan kita ingin Tuhan berpartisipasi dalam rencana kita. Tapi secara firman Tuhan bukan yang seperti ini yang terjadi. Mari kita pahami apa yang dikatakan dalam Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hidup kita ini, saudara, bukan sekedar beraktivitas, tapi hidup kita memiliki tujuan. Dan tujuan itu adalah rencana Tuhan yang mulia atas kita. Hidup kita ini bukanlah semata-mata hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk melayani Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita dimulai dengan kehidupan kita di dalam Kristus. Tuhan dapat memakai kita sepenuhnya ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini mungkin ada banyak rencana kita yang nampaknya tidak berjalan dengan baik. Cobalah untuk merenungkan secara lebih dalam. Sudahkah kita hidup seturut dengan rencana Tuhan? Ataukah kita sedang menjauh dan bahkan memberontak terhadap rancangannya? Mari saudara kita lebih lagi mengerti apa sebenarnya kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Dan ikutilah rencananya itu dengan hati yang rela. Memasuki tahun yang baru, mari kita tutup lembaran tahun 2021 dengan ucapan syukur untuk segala yang telah terjadi. Dan bersiaplah memasuki tahun yang baru dengan hati yang berserah pada rencananya. Rancangan
ide dan berbagai tujuan kita mungkin gagal, tapi rencana Tuhan atas kita tidak akan pernah gagal. Ikutilah setiap kegerakan rencana dari Tuhan, agar kita mengalami sukacita, berkat, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, mengajar kami bahwa keputusan Tuhan, rencana Tuhanlah yang terlaksana dalam hidup kami. Ada banyak rancangan di pikiran kami, rencana-rencana dan ide tujuan yang ingin kami capai. Tapi sungguh ya Tuhan, hanya rencana Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hati yang berserah dan rela untuk mengikuti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau memberontak, tapi kami mau rela mengikuti apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Kami percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi kami adalah indah dan mulia. Rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk melangkah memasuki tahun yang baru dengan hati yang mau taat kepada kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Lawatlah setiap kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya ada sukacita, ada kemenangan di dalam Tuhan, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkan rahmat dan kasih karunia-Mu atas setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.